Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis kita ini, melainkan kita berusaha untuk merangkai kata dan kalimat untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Maka hendaknya lisan-lisan kita basah dengan ucapan Alhamdulillah, yang dengan ucapan tersebut akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan tentunya kita meminta dan terus meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Dan kita bisa sampai di sini pun karena pertolongan Rabbul Alamin. Ingatlah konsep hidup kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kita beribadah. Dan kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan, yaitu menjadi hamba Allah yang beribadah hanya kepada Rabbul Alamin, kecuali dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dan kita beristighfar, memohon ampun kepada Rabbul Alamin, terus memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena dosa-dosa kita yang begitu banyaknya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan kita berusaha untuk berlindung kepada Rabbul Alamin dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Karena ingatlah wahai saudaraku, barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Namun barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan dia petunjuk. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya. Bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Allah minta kita sungguh-sungguh. Kenapa? Agar kita mendapatkan husnul khatimah. Karena kata Allah, jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerahkan dirimu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah. Agar kita ingat kita ini manusia, dan kita diciptakan dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, dan juga istrinya itu Hawa. Maka dengan jalan itu, maka menjadi kita berkembang biak menjadi banyak di antara kita laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah ingatkan kepada kita, bertakwalah kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah perintahkan kita menyambung silaturahim, jangan memutusnya, sambung.
dan Allah tabaraka ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah tabaraka ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya. Dengan apa? Dengan ucapan yang jujur, dengan ucapan yang benar, ucapan yang dilandasi dengan qala Allah wa qala Rasul. Maka siapa yang ucapannya jujur dan benar, maka Allah berjanji akan memperbaiki amal-amalnya. Yang tadinya amalnya masih bercampur antara tauhid dengan syirik, dijadikan dia kokoh di atas tauhid. Yang tadinya amalnya masih bercampur antara sunnah dengan bid'ah, maka dijadikan dia mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya amalnya bercampur antara ketaatan dengan kemaksiatan, dijadikan dia kokoh berjalan di atas ketaatan. Dan setelah itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka untuk mendapatinya tidak ada jalan lain kecuali atiullah wa atiur rasul. Maka hendaknya seseorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka siapa yang mendapati dirinya demikian, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW ingatkan kepada kita, setiap kali khutbah hajatnya beliau ingatkan, sebaik-baik kalamullah, Al-Quran. Maka berpeganglah dengan Al-Quran, akrablah dengan Al-Quran, dan senantiasa hari-hari kita diisi dengan Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan Al-Quran adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling tahu Al-Quran adalah Rasulullah. Maka hendaknya seseorang jangan pernah berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya, tidak pernah dibenarkan oleh Nabi SAW. Maka barang siapa yang jatuh kepada perbuatan yang diada-adakan, dia akan jatuh kepada perbuatan baru. Dan siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama ini, dipastikan dia akan tersesat, walaupun dipandang indah oleh manusia, walaupun disetujui oleh seluruh manusia. Dan siapa yang tersesat, maka dia akan kembali ke neraka yang panasnya 70 kali apinya daripada sepanas-panasnya api di dunia ini. Saudaraku sekalian, salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, ahlul baitnya, dan juga seluruh umat yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup untuk sebuah tujuan yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin, tidak pula aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka untuk menjalankan sebuah tugas yang mulia ini, tugas yang agung ini di permukaan bumi yang fana ini, maka kita membutuhkan sebuah keyakinan, i'tiqad yang sangat kokoh. Karena siapa yang akidahnya kuat, siapa yang akidahnya lurus, maka luruslah perjalanan hidupnya. Maka siapa yang akidahnya bermasalah, siapa yang akidahnya belok-belok, maka hidupnya pun tidak akan baik. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa yang menjadi pokok, apa yang menjadi prinsip dasar dari akidah seorang mukmin. Akidah dari orang-orang yang beriman, dia akan dikatakan menjadi orang yang beriman apabila dia memiliki akidah yang sahih, bukan sekadar ibadah. Contoh sederhana, menurut antum Abu Jahal dan Abu Lahab itu haji nggak? Pernah baca sirah? Maka di zaman Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apakah masih ada haji?
Ada haji. Dan Abu Jahal dan Abu Lahab haji. Maka kalau seandainya ada label H pada hari itu, maka namanya akan menjadi Haji Abu Jahal. Kira-kira gitu. Haji Abu Lahab. Bahkan mereka pernah ikut menyumbang, memperbaiki, merenovasi Ka'bah. Antum di sini ada yang pernah nyumbang untuk beli kiswah gitu? Nggak ada kan? Kalah sama Abu Jahal, kalah sama Abu Lahab. Tapi pertanyaannya, apakah kebaikan Abu Jahal dan Abu Lahab diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jawabannya tidak. Bahkan Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran orang-orang yang akan celaka. Bahkan Abu Jahal, apa gelar Abu Jahal? Kata Nabi SAW, Fir'aunnya umat ini. Maka apa maknanya Pak? Ibadah ya, atau seseorang melakukan kebaikan yang dipandang oleh manusia kebaikan tidak akan berarti selama tidak berada di atas akidah yang sahih. Dan kita 2 pekan lalu maksud ana, telah diuji kaum muslimin, dan kita lihat betapa pentingnya kaum muslimin pelajaran tentang akidah. Kenapa? Ada orang yang datang dari negeri kufar yang jelas mengumandangkan kekufuran, yang mengatakan Allah itu satu, yang tiga yang satu. Lalu ada seorang imam mencium kepalanya. Allahu Akbar. Bahkan ada lagi seorang muslim yang banyak masuk TV lalu meminta doa kepadanya. Allahu Akbar. Padahal langit hampir-hampir pecah karena ada seseorang yang mengatakan Allah punya anak. Lalu minta doa kepada orang demikian. Bahkan azan maghrib harus ditunda, harus dikecilkan demi menghormati orang kafir. Allahu Akbar. Ini merupakan pertanda yang jelas betapa kaum muslimin di Indonesia membutuhkan pelajaran akidah. Antum bayangkan kalau saja imamnya seperti itu, bagaimana makmumnya? Padahal dahulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala gelarnya Amirul Mu'minin fil Hadis. Kalau bertemu pembesar Nasara, maka Imam Ahmad menutup kedua matanya. Ditutup kedua matanya. Ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, kenapa begitu?" Apa kata Imam Ahmad? "Aku tidak bisa melihat seseorang yang telah berdusta atas nama Allah." Allahu Akbar. Aku gak bisa lihat seorang pendusta yang telah berdusta atas nama Allahu Jalla wa'ala. Hari ini bukan menutup mata, dicium kepalanya. Allahu musta'an. Maka ini bukti kita membutuhkan pemahaman. Karena ingat Pak, agama kita Islam bukan agama ritualisme. Agama kita justru dibangun di atas akidah yang kokoh. Baru setelah itu ibadah yang bersifat jawari. Makanya lihat Nabi SAW berdakwah 12 tahun pertama di tahun kenabian. Apa dakwah beliau? La ilaha illallah. Akidah. Akidah. Belum ada perintah saum, belum ada perintah salat 5 waktu. Akidah. Kenapa? Karena pentingnya akidah. Demi Allah wahai saudaraku, antum hanya salat wajib, nggak salat sunnah, sekalipun nggak salat sunnah, hanya salat wajib. Tapi akidah antum sahih, demi Allah pintu surga terbuka untuk antum. Tapi ada orang salat siang malam terus tidak berhenti-henti,
tapi akidahnya bermasalah, maka dikhawatirkan dia tidak akan pernah sampai bahkan mencium bau surga. Maka perhatikan baik-baik perkara akidah, tidak ada tawar-menawar. Ya, maka akidah kita harus kokoh. Ya. Dan ingat, seorang muslim itu memang berbeda. Jadi kalau ada orang mengatakan muslim ini maunya beda sendiri, eksklusif, nah memang beda. Kita tidak mau menjadi pluralisme yang mengatakan semua agama sama, yang penting baik. Lah, kita berbeda. Apa yang membuat kita berbeda? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ingat, kita telah menyerah, kita telah bahas bagaimana karakter seorang muslim, dan kita sudah menyerah, dan Allah nggak pernah paksa loh kepada kita. La ikraha fid din. Maka ketika kita telah menyerah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka hendaknya kita berpegang teguh di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengatakan dirinya muslim, ingat, ini ibadah yang besar. Bukankah Allah telah mengatakan, kata Allah, wa man ahsana qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan mana lagi yang lebih baik, statement mana lagi yang lebih baik daripada orang-orang, yakni yang senantiasa mendakwahkan manusia kepada Allah Jalla wa'ala dan beramal salih, dan mereka mengatakan sesungguhnya aku ini orang-orang muslim. Ya. Bahkan lihat nanti pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir mereka berangan-angan menjadi muslim. Kata Allah, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, alangkah banyaknya mereka orang-orang kafir nanti mengatakan, seandainya kami dahulu di dunia menjadi orang muslim. Ya, maka ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Maka kita wajib memegang teguh agama kita. Lalu apa yang menjadi prinsip dasar, menjadi pokok dari akidah kita? Yang pertama, yakini bahwa hanya Islam yang benar. Ini pokok akidah kita. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Ali Imran, kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali al-Islam. Maka ini perlu kita pahami, Pak. Karena hari ini banyak orang-orang muslim ragu, seolah-olah agama di seberang sana juga benar. Bahkan ada yang sudah gelarnya doktor, membawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62. Kemarin ketika datang pembesar Nasara, dibacakan oleh seorang tunanetra Al-Baqarah ayat 62. Apa Al-Baqarah 62? Menceritakan tentang ketika Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman, Nasara, Sabi'in, Yahud, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak ada rasa takut, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Makna ayat itu harus dipahami dengan pemahaman yang sahih. Maka dibacakan ayat itu seolah-olah kita ini sama-sama akan masuk surga. Kira-kira kan begitu tuh maksudnya dibacain ayat itu di depan pembesar Nasara. Padahal tidak demikian. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, kata Nabi SAW, tidaklah orang-orang yang telah mendengar akan kedatanganku, baik Yahud, wan Nasara, wal Majus, kalau mereka tidak beriman kepadaku, sungguh mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai dibalik-balik, ya Pak ya. Ini ya, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Maka tidak boleh Pak seseorang sampai dia meyakini atau
menganggap ada agama yang lain sejajar dengan Islam. Kita harus tegas, ya. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Tidak boleh kita ragu, tidak boleh. Ya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Wajib atas kita mengimani yang demikian. Bahkan Allah pertegas lagi dalam ayat yang ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Jalla wa Ala, siapa yang mencari agama selain Islam, di akhirat kelak dipastikan dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ayat ini sharih, jelas. Ya. Maka tidak boleh seseorang, ya, menganggap ada agama yang lain yang sederajat, yang sama seperti al-Islam. Ini penting, Pak. Dan anak-anak kita, generasi-generasi belakangan ini dalam keadaan berbahaya. Ingat itu, dalam keadaan berbahaya. Apalagi hari ini saya melihat banyak sekali kaum muslimin berbangga menyekolahkan anaknya ke negeri-negeri kufar. Dikuliahkan habis hartanya, kuliah ke Eropa, kuliah ke Amerika. Ya. Pulang-pulang rusak akidahnya. Ya. Ada seseorang, Pak, anaknya dikuliahkan di UK, di Inggris, sampai S2 di sana, Pak. Ketika berangkat pakai kerudung, belum jilbab, kerudung, Pak. Pulang-pulang sekolah S2 balik ke Indonesia pakai rok pendek, Pak. Ya, akidah sudah rusak. Ya, yang penting baik sudah. Ketika itu ibunya alhamdulillah sudah ikut kajian. Maka ibunya bersedih. Ini kebetulan orang kaya, Pak. Maka dibawa anaknya nih ke showroom mobil, Pak. Ke showroom mobil. Kata ibunya dan bapaknya, "Nak, kamu pilih mobil yang mana saja kamu sukai, kami akan belikan untukmu. Kami hanya minta engkau kembali menggunakan jilbab." Apa kata anak itu, Pak? "Seandainya bapak dan ibu belikan seluruh mobil yang ada di dalam ini, aku tidak akan mengenakan jilbab." Allahu Akbar. Menangislah kedua orang tuanya. Ya. Maka perhatikan, Pak, berbahayanya seseorang, ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka akidah yang sahih tetap harus kita ingatkan, inna dina indallahil Islam. Ya. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah al-Islam. Ya. Kemudian yang kedua, yang merupakan prinsip dasar kita harus ingat bahwa fitrah kita dan fitrahnya manusia pada hukum asalnya al-Islam. Ya. Bukankah tatkala kita berada di alam ruh, Allah abadikan dalam surah Al-A'raf, ya, Allah tabaraka ta'ala mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, berkata kita semua, qalu bala syahidna. Maka mereka semua menjawab, betul bahwa engkau Rabb kami. Jadi kita telah mengakui Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kata Nabi SAW, setiap bayi yang lahir, manusia yang lahir itu di atas fitrah. Apa maksudnya fitrah? Al-Islam. Di atas Islam. Lalu kata Nabi, fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka an-nasara, al-yahud, wal-majus. Maka asalnya manusia itu fitrahnya Islam. Maka pertahankan dia di atas dinul Islam. Orang tuanya lah, lingkungannya ini yang membuat dia menjadi keluar dari millatul Islam.
Maka orang tua ini peran penting. Hati-hati Pak. Maka saya ingatkan kadang-kadang kalau lagi ada acara keluarga ya Pak ya, ngumpul-ngumpul, coba kumpulin cucu-cucu, kumpulin anak-anak, wasiatkan tentang ad-din. Jangan ngomongin dunia terus. Ente udah beli mobil, udah beli rumah, jangan gitu. Kumpulin anak-anak, katakan ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah tabarak wa taala. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ingatlah kehidupan dunia hanya sementara, bahwa kita akan semua akan pulang kembali kepada Allah tabarak wa taala. Ingatkan bahwa agama yang benar hanyalah al-Islam. Berpeganglah di atas Islam dan berpeganglah di atas sunnah Nabi SAW dengan gigi geraham kalian. Sampaikan kepada mereka. Dan Nabi memang telah mengingatkan, nanti akan ada zaman di belakang hari begitu dahsyatnya fitnah. Maka kata Nabi SAW, bagaimana sifatnya di zaman itu? Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Paginya beriman, sorenya kafir Pak, seorang. Atau kebalikannya kata Nabi, sorenya yang beriman, paginya sudah kafir. Allahu Akbar. Saking luar biasanya fitnah. Ada orang Pak nonton YouTube doang, nonton YouTube dia. Lihat dapat syubhat, berubah. Ada orang ketemu teman lama, ngobrol, berubah. Rusak akidah. Hati-hati. Ya. Fitnah itu begitu cepatnya menyambar. Maka orang tua berperan sangat penting untuk membuat anak-anak di atas akidah yang sahih. Ya. Dan Allah tabaraka wa taala meminta kita ya, yakni menghadapkan wajah kita dengan wajah yang lurus kepada agama Allah ya, di atas fitrah. Antum bisa buka nanti di rumah surat Ar-Rum ayat 30 ya. Allah tabaraka wa taala meminta kita ya untuk meluruskan wajah kita kepada agama yang lurus ini, agama al-Islam ya. Kemudian yang ketiga, pokok dari prinsip akidah seorang mukmin yakni dia harus meyakini bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Siapa yang mengatakan? Allah tabaraka wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 110. Kata Allah tabaraka wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kata Allah tabaraka wa taala, kamu itu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk manusia ya. Maka kita umat Islam adalah umat terbaik yang telah dikeluarkan. Apa ciri mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka itu hobinya, perjalanan hidupnya mengajak manusia dalam perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan uniknya ayat ini Allah tutup dengan wa tu'minuna billah. Dan mereka beriman kepada Allah. Apa maksudnya Pak? Maknanya seseorang amar ma'ruf nahi mungkar didasarkan dengan keimanan kepada Allah, bukan kata orang, bukan kata manusia. Kenapa Pak? Karena kalau disandarkan kepada manusia, maka perspektifnya akan berubah. Bukankah hari ini banyak sekali sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tapi dianggap baik oleh manusia? Kita sudah melihat kenyataan yang ada seperti itu. Mereka menganggap baik-baik saja, padahal itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Membuka aurat ya, ikhtilat, ribawiyah hari ini bagaimana berkeliaran di negeri kita, tapi dianggap biasa-biasa saja. Maka amar ma'ruf nahi mungkar harus didasarkan dengan iman kepada Allah. Maka perhatikan Pak ya,
Kita akan menjadi umat terbaik, dan kita memang umat terbaik, tapi harus menjalankan konsekuensinya, yakni ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan itu di atas keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau tidak didasarkan dari qala Allah wa qala Rasul, maka tidak dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka tidak bisa seseorang hanya mengarang-arang. Kemudian yang keempat, menjadi prinsip dasar ya seorang mukmin, yakni masuklah ke dalam Islam secara kafah. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam al-Islam secara total. Maka jangan ada orang hanya menganggap Islam itu sholat, bayar zakat, kemudian saum di bulan Ramadan, lebaran, Idul Adha berkurban, haji. Maka dia menganggap setelah itu seolah-olah dia sudah sempurna keislamannya. Padahal al-Islam merupakan sistem. Maka masuklah ke dalam Islam secara total. Salat kita sebagaimana salat Nabi SAW. Bahkan tadi akidah kita harus akidah di atas akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti akidah-akidah yang melenceng. Lihat hari ini ada orang akidahnya wahdatul wujud, bersatu dengan Allah. Katanya makomnya sudah sampai ma'rifatullah, lalu nanti wahdatul wujud, bersatu dengan Allah, nggak sholat lagi, nggak saum lagi, karena katanya sudah menyatu dengan Allah. Ini akidah yang mana ini? Ya. Ada lagi akidah yang mengatakan Al-Quran belum sempurna, lalu mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan ummul mu'minin. Akidahnya Rafidah. Apa ini akidah yang benar? Tentu ini akidah yang sesat. Ya. Maka seseorang harus masuk ke dalam Islam secara total, ya ini akidahnya pun secara utuh seperti akidahnya Rasulullah SAW. Makanya Pak, kadang-kadang kalau saya kadang ditanya, Ustadz ini Islamnya apa? Karena hari ini Pak, di negeri kita ini bahkan ormas dianggap agama Pak. Ustadz Islamnya apa Ustadz? Islam A, Islam B, Islam C. Saya katakan saya Islam yang biasa-biasa saja. Islam yang biasa Rasulullah SAW amalkan. Bagaimana Nabi berakidah, ya begitu saya berusaha berakidah. Bagaimana Nabi sholat, ya begitu Nabi sholat. Bagaimana Nabi bermuamalah, begitu saya berusaha untuk bermuamalah. Jadi saya Islamnya yang biasa-biasa saja, yang biasa Rasulullah SAW amalkan. Justru kalau antum nih Islamnya Islam apa? Jadi aneh hari ini Pak, orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW di atas akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, suka dianggap Islamnya Islam yang aneh, dianggap Islamnya Islam yang tidak seperti kebanyakan orang. Padahal begitulah Nabi SAW beragama. Apakah Nabi pernah naruh sesajen di gunung? Ada gunung Uhud. Ada riwayat Nabi naruh sesajen di gunung? Nggak ada. Ada pernah Nabi naruh peniti buat anak yang baru lahir? Nggak ada. Ada Nabi pernah bilang ketika ada burung bunyi kuik 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 artinya ada yang mau meninggal? Nggak ada. Maka berakidahlah dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total. Dan orang yang tidak masuk ke dalam Islam secara total, dikhawatirkan dia terkena penyakit munafik. Hati-hati. Karena Pak, orang munafik itu sukanya kalau beragama mengikuti orang-orang Yahud. Bapak ingat Pak, kalau kita tadi sholat Pak, dan setiap sholat kita diperintahkan membaca dan merupakan rukun suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka lihat, ada satu doa yang paling besar di dalam surat Al-Fatihah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebelum doa itu, kita minta kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Kita berusaha untuk bertawassul kepada Rabbul Alamin, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengakui Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu setelah itu masuk kepada inti doa, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan siapa? An-Nabi wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalan yang Allah berikan orang-orang yang Allah berikan nikmat, dan bukan jalan al-maqdub. Siapa al-maqdub? Nabi SAW mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud yakni al-Yahud, Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai, Pak? Karena beragamanya seperti orang yang makan di restoran Padang. Nah, ini bapak-bapak kalau Anda lihat nih wajah-wajahnya nih, kayaknya pernah mampir semua nih. Di pagi sore, siang malam, ya, sederhana. Ini muka-mukanya kayaknya udah pernah mampir semua nih. Nah itu gimana Pak? Biasanya kalau makan di restoran seperti itu, dihidangkan gitu kan, lalu terus gimana? Bapak ambil apa yang Bapak sukai gitu kan, dan Bapak tinggalkan apa yang Bapak tidak sukai, kan gitu. Kalau makan silahkan Pak, gak ada masalah. Tapi kalau masalah beragama, jangan lakukan itu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW ambil, dan apa yang dilarang tinggalkan. Walaupun nanti dalam aplikasinya fattaqullahu mastata'tum, seseorang itu keadaannya berbeda-beda, maka Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Maka dia bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan, tapi jangan menolaknya, jangan memilah-milihnya. Ambil, ya. Siapa yang memilah-milih, maka dia mengikuti gayanya Yahudi. Makanya saya katakan Pak, hari ini banyak kaum muslimin memboikot produk Yahudi. Ya, bagus, silahkan. Tapi saya katakan Pak, yang lebih utama bukan produknya Pak. Karena Nabi SAW pun menggadaikan baju perangnya di akhir hidupnya kepada orang Yahudi Pak. Artinya boleh gak bermuamalah sama Yahudi? Boleh, gak ada masalah. Kalau gak boleh gak mungkin Nabi lakukan. Tapi yang menjadi masalah justru ideologinya Pak, bukan produknya Pak. Boikotlah ideologi Yahudi. Bagaimana ideologi Yahudi? Beragamanya pilih. Maka masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total. Jangan pilih-pilih. Ya. Kemudian yang kelima, merupakan pokok dari akidah kita yakini bahwa agama kita sudah sempurna. Agama kita sudah sempurna dan telah paripurna. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat ini Pak, seorang Yahudi pernah bertemu kepada Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, dipanggil, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman. Ada satu ayat kata mereka, yang apabila ayat itu turun kepada kami akan jadikan hari raya. Kata Umar bin Khattab, ayat yang mana? Maka orang Yahudi itu membacakan firman Allah ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, kami tahu ayat itu kapan turunnya, di mana turunnya. Turun pada Haji Wada' di hari Jumat, ya, di waktu asar.
Allahu Akbar. Maka ini merupakan sebuah khabar kepada kita, ayat ini begitu agung, agama kita telah sempurna, dan sesuatu yang sudah sempurna perlu ditambah nggak Pak? Nggak perlu ditambah. Makanya lihat di dalam hadis ya Abu Dzar, Nabi SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyina lakum. Tidak tersisa, kata Nabi SAW, tidak tersisa apa-apa yang menjadikan engkau kepada surga, yang mendekatkan engkau kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali telah aku sampaikan, kata Nabi SAW. Nggak ada yang tersisa, sedikit pun kan. Ya. Hatta antum meludah contohnya, ada aturannya Pak? Ada. Nggak boleh sembarangan meludah. Siapa yang meludah menghadap kiblat, ya, akan kembali pada hari kiamat ke wajah-wajah mereka itu. Ya. Kita mau masuk kamar mandi, setidaknya ada 12 adab. Agama mana yang demikian? Ya. Maka agama ini telah sempurna, sangat sempurna. Maka ketika agama kita telah sempurna, apa perlu kita masih melihat agama di seberang sana? Apa masih perlu kita mencontoh mereka? Dan hari ini banyak kaum muslimin mencontoh mereka, percis seperti yang Nabi katakan, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta sampai kata Nabi, kalau mereka masuk lubang dop itu Pak, lubangnya kecil, susah. Kalau mereka masuk ke situ, kalian akan ikuti. Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang kau maksud adalah al-Yahud wa Nasara, kami ikuti mereka. Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikutin? Lihat Pak, mereka bikin perayaan A, kita bikin perayaan B, disamain. Padahal hari raya kita cukuplah yang telah Allah dan Rasulnya berikan kepada kita, Aidul Fitr wa Aidul Adha, cukup. Tambah lagi, tambah ini, tambah itu. Mengikuti orang-orang sebelum, ya, berbangga dengan mereka, ya. Dan Allah telah ridho kepada agama kita, ya. Maka yakini bahwa, ya, agama kita telah sempurna, ya. Lihat Pak perkataan al-Imam, ya, yakni Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas rahimallahu taala, pemilik kitab Al-Muwatta, gurunya Al-Imam Syafi'i, gelarnya Imam Darul Hijrah. Imamnya negeri hijrah, imamnya negeri Madinah. Ya, kata beliau, man ittada'a fil Islam, siapa yang berbuat bid'ah, berbuat suatu perkara yang dia anggap baik, dia masukkan ke dalam agama ini, kata Imam Malik, ya, maka sungguh, kata Imam Malik, faqad, sungguh orang ini telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Berat. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, karena Allah telah berfirman, kata beliau, al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa agama ini telah sempurna. Maka kalau ada satu perbuatan lagi Pak ditambah masuk, seolah-olah dia mengatakan, Nabi yang ini belum disampaikan nih, oh ini belum nih, yang ini juga nih kurang nih. Berarti seolah-olah Nabi berarti ada yang nggak disampaikan kan? Padahal Nabi SAW mengatakan tadi, ma baqiya syai'un, nggak tersisa, udah semua aku sampaikan. Tapi dia tambah. Maka kata Imam Malik, orang ini seolah-olah telah menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah Allah tabaraka taala. Allahu akbar. Maka cukupkanlah Pak dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita telah sempurna dan cukuplah menjadi teladan kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang keenam, yang merupakan prinsip dasar dan pokok dari akidah seorang mukmin, dia harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai uswah, sebagai contoh.
Karena Allah yang langsung mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai contoh. Maka ikuti. Yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti si fulan wa allan. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita mengikuti seorang syekh, kita mengikuti seorang ustadz, kita mengikuti seorang kiai, itu karena mereka menyandarkan diri kepada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berpaling dari sunnah Nabi, kita pun akan berpaling dan berlepas diri dari mereka. Itulah akidah seorang mukmin, bukan mengikuti tokoh tertentu, bendera tertentu. Yang kita ikuti adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok dari akidah kita, prinsip dari seorang mukmin, ya. Dan inilah doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita minta di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tabaraka wa taala, ada sebuah ayat yang merupakan ujian. Wa ana hadza siratal mustaqim fattabi'uhu. Kata Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-An'am, dalam surah Ali Imran, ya. Dalam ayat ke-31, apabila engkau betul-betul mencintaiku, mengaku mencintaiku, kata Allah tabaraka wa taala, ikutilah dia. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti dari cinta kepada Allah itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah pun mengatakan, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Pak, apa makna ayat itu? Artinya siapa yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berbaiat kepada Allah tabarak wa taala. Ya. Maka Nabi harus jadi contoh, jadi teladan. Dan Nabi di atas segala-galanya. Ya Pak ya. Lihat dalam ayat surat An-Nisa ayat 59, dan ini merupakan Pak akidah dan juga solusi dalam kehidupan kita. Kata Allah, lihat Pak, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang beriman dipanggil untuk taat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul. Ini ketaatan yang mutlak. Wa ulil amri minkum. Adapun ulil amri, penguasa kita, ulama-ulama kita, ya, orang-orang alim kita, maka ketaatannya disandarkan kepada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka yang mutlak taat kepada Allah dan Rasul. Adapun kepada umara, penguasa, ulama, selama menyandarkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dan ingat, lihat Pak, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Dan kalau kalian berselisih, dan dalam hidup ini pasti ada perselisihan, betul kan Pak? Apa solusinya kata Allah? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tanya, mana qala Allahnya, mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, mana? Siapa yang membawa qala Allah wa qala Rasul, ambil. Kalau dia tidak membawa, tinggalkan. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimallahu taala, hafizallahu taala, beliau mengatakan kesesatan Pak, seseorang terjatuh kepada kesesatan itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, dia tidak berhujjah di atas qala Allah wa qala Rasul. Yang kedua, bisa jadi dia menggunakan qala Allah wa qala Rasul, tapi pemahamannya batil. Pemahamannya salah. Maka ketika ada seorang berselisih, tanya mana Allah dan Rasulnya, dan lihat pemahamannya, apakah pemahamannya sebagaimana pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Lihat Pak, orang yang menikah sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW, Amirul Mu'minin pada saat itu. Kemudian
sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditusuk, Pak, sampai tersungkur. Ketika tersungkur, orang ini justru membacakan kalimat Allah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, katanya. Lihat apa kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq, kalimat yang engkau ucapkan barusan itu hakun, betul, karena Al-Quran. Tapi yang engkau maksud batil. Makanya hari ini Pak, orang yang bom sana bom sini dalilnya apa, Pak? Al-Quran. Bahkan tadi yang mengatakan semua agama sama, Al-Quran. Tapi pemahamannya batil. Maka kalau terjadi perselisihan, Pak, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dengan pemahaman yang sahih. Dan Allah mengatakan di sini apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka seolah-olah kata para ulama, yang sedang engkau gadaikan adalah imanmu kepada Allah dan imanmu kepada hari akhirat. Siapa yang berselisih, tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tetap mengikuti ra'yu, tetap mengikuti pendapat manusia, maka sungguh dia telah menggadaikan imannya kepada Allah dan hari akhirat. Ya, Pak, ya? Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaknya kita berpegang teguh di situ. Ya. Kemudian yang ketujuh tadi, pemahaman para salafus salih. Ingat Pak tadi. Ya, setelah kita berselisih, maka pemahaman ini tadi penting, para salafus salih. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah puji orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa, Pak? Dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Kita tidak mungkin jadi muhajirin, Pak, walaupun di negeri kita banyak masjid al-muhajirin. Dan kita pun gak mungkin jadi ansar, udah lewat. Tapi kita bisa menjadi yang ketiga, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka dengan baik. Apa gelar mereka, Pak? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Udah, Pak, gak usah nyari gelar, Pak. Bapak gak apa-apa gak dapat gelar, Pak, gak dapat LC, MA, doktor, gak apa-apa, Pak. Yang penting dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka di atas pemahaman para salafus salih. Dan yang terakhir, istiqomah sampai mati. Ya, apa maknanya? Pokok akidah kita, beribadahlah sampai akhir hayat kita. Kata Allah tabaraka wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang itu ajal. Jadi tidak ada istilah, wahdatul wujud, sudah menyatu dengan Allah, nggak perlu lagi beribadah. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak, padahal dosa-dosanya sudah diampuni yang masa lalu dan akan datang. Maka akidah kita, Pak, ya, pokok dari akidah kita, hendaknya kita mengaplikasikan Islam sampai titik darah penghabisan, sampai akhir hidup kita. Istiqomahlah di atas al-Islam. Jangan sampai seperti orang-orang, ya, yang dia di awal-awal lalu tidak istiqomah, ya. Dan Allah telah ingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup di atas satu pola, maka Allah akan wafatkan di pola itu. Maka siapa yang akidahnya sahih, akidahnya lurus, hidup di atas al-Islam, maka dia akan wafat pula di atas Islam. Dan inilah doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku menjadi seorang muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang salih. Ya. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita, ya, diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, ditolong di atas akidah yang sahih, dan kita bisa wafat di atas kalimat la ilaha illallah, ya.
Baik, ada pertanyaan? Langsung ya Pak ya. Fadhol. Salam. Memang menarik nih kalau kita bicara akidah. Semua kita yang ada di sini sudah yakin pada Allah dan Islam agama kita. Nah, saya coba mempelajari dan membaca. Saya membagi tingkatan kualitas keagamaan seseorang. Itu tingkat pertama baru Muslim atau Islam, seperti apa yang saya katakan. Baru, nah itu kalau Islam itu baru ikrar, baru syahadat. Tingkat kedua itu baru apa? Mukmin ya. Nah, mukmin itu berarti orang-orang Islam yang sudah imannya betul-betul merasuk dalam hatinya dan diterima secara logis, secara pikiran, serta diwujudkan dengan perbuatan. Nah, kita ini kebanyakan kan di antara dua, satu dua. Dan perintah Allah, apa-apa nasihat Allah atau petunjuk-petunjuk Allah itu jatuhnya ke orang mukmin atau orang-orang yang sudah beriman. Dan ini gitu kan yang jadi perhatian kita. Jadi kita tuh harus lari sekurangnya ke tingkat kedua, jadi orang mukmin. Dan kelihatannya nggak gampang. Kita Islam mesti gampang karena ikrar. Tapi perwujudan dari iman itu dalam keseharian itu agak susah. Tapi mohon percaya. Yang berarti tingkat ketiga itu baru muhsin. Muhsin itu berarti kita sifat-sifat Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Secara otomatis apapun gerak kita, perbuatan kita mudah merupakan bukan perwujudan ya, sesuai dengan garis-garis yang Allah sampaikan kepada umatnya. Dan itu, nah kemudian ada satu ini ya, dan saya menemukan ayat yang ke-33, ayat 31 surat Luqman. Ini di sini saya bacakan Indonesia ya Pak Ustaz. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat membela bapaknya sedikit pun. Nah, di sini yang ini saya berspotong. Biasanya kan berita seperti saya bilang tadi itu kepada mukmin atau orang yang beriman. Nah, di sini dia global kepada manusia juga disuruh bertakwa. Tapi memang di bawahnya ada nanti kan janji Allah itu benar. Nah, juga mohon ini terjemahannya ini. Yang kedua itu, makasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, secara singkat ya, Anda ingin sampaikan bahwa di dalam hadis Jibril ya, ketika Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Maka di situ ada perincian. Ya, jadi di dalam ilmu kalau kita pelajari ada perbedaan ya antara tatkala kita mempelajari secara terperinci dengan tatkala kita mengucapkan secara mujmal, secara umum ya. Namun ketika seseorang mengatakan dirinya muslim ya, dalam arti muslim secara umum, maka seorang muslim sudah sepatutnya dia beriman ya. Namun tatkala kita berbicara secara terperinci, maka memang ada rincian. Ada orang-orang yang baru tingkatan muslim, lalu masuk kepada mukmin, lalu masuk kepada muhsin. Ya Pak ya. Nah, namun maksud saya tatkala seseorang mengatakan ya bahwa dirinya orang beriman, maka dia cakupannya sebetulnya ya dia termasuk orang Islam, dia termasuk orang mukmin, termasuk orang yang harusnya muhsin ya. Namun tatkala kita merinci secara ilmu membahas, maka seolah-olah ada 3 tingkatan. Tapi bukan berarti nanti kita menganggap wah ya udah kita tingkatan pertama aja atau saya tingkatan kedua saja. Bukan begitu. Tapi maksudnya adalah kita harus mencapai secara seluruh komponen tersebut. Namun kita bisa melihat kita berada di posisi mana. Artinya kita mengintrospeksi diri kita untuk menggapai keimanan yang sempurna. Gitu kan? Nah, oleh karena itu Jibril mengajarkan ketika ditanya apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Di situ ya, begitu pula dalam surah Al-Hujurat, Bapak bisa buka nanti Al-Hujurat surat 49, Pak. Di ayat ke-14 ya. Qalatil a'rabu amanna. Ya, ketika ada orang-orang Baduy ini yang baru masuk Islam, mereka mengatakan kami telah beriman. Kami telah beriman.
Ya. Maka kata Allah bantah mereka, ya. Kata Allah, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Ya, lihat kata Allah tabaraka taala, katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tapi kamu baru masuk Islam, baru tunduk karena baru disampaikan. Ya. Dia belum betul-betul menghujam ke dalam imannya, ke dalam hatinya. Ya, tapi dia sudah tunduk. Karena Islam salah satu maknanya dia menyerah, tunduk dulu, Pak. Ya. Oleh karena itu di sini pun Allah mengatakan membedakan seolah-olah antara Islam dengan iman. Tapi bukan berarti nanti ada seorang ya membedakan, demikian tidak. Sepatutnya seorang muslim dia beriman. Namun tatkala kita merinci dalam ilmu ya untuk bisa menjelaskan lebih terperinci agar manusia itu mendapatkan ibrah dari setiap ya rincian-rincian tentang keimanan agar dia memperbaharui atau dia berusaha menyempurnakan keimanan dia kepada Allah tabaraka taala, ya. Maka kita harus bisa pahami, ya. Jadi jangan sampai nanti ya kita melihat ada seorang kita, wah, itu orang mukmin, itu orang muhsin tuh. Oh, yang ini baru muslim nih. Enggak begitu, Pak, ya. Enggak seperti itu. Tapi maksudnya tujuannya ketika diajarkan oleh Jibril alaihissalam tentang demikian, itu tujuannya untuk agar seseorang bisa melihat dan mengambil faedah agar dia berusaha menyempurnakan keimanannya kepada Allah. Ya, orang-orang ihsan contohnya yang memiliki sifat ihsan, dia merasa Allah terus melihatnya. Ya. Dia selalu merasa dilihat Allah tabaraka wa taala, sehingga dia beramal itu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ya rasa roja, rasa khawatir, ya, demikian. Adapun pertanyaan Bapak tadi tentang surah Luqman, ya. Surah Luqman, ya. Dalam surat Luqman, Pak, enggak hanya surat Luqman, surat An-Nisa yang saya biasa baca di awal, maka Allah memanggilnya ya ayuhan nas. Terkadang Allah memanggil ya ayuhan nas, terkadang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Maka ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya, para ulama menjelaskan di Al-Qur'an, Pak, diulang 89 kali. Maka setidaknya bagi orang-orang yang betul-betul dia telah menjalankan keimanan yang hak, maka hendaknya setidaknya dia kembali kepada 89 ayat ini, ya. Maka kalau ada Allah mengatakan ya ayuhan nas secara umum, bukan berarti itu tidak kepada orang beriman, ya Pak, ya. Karena ketika dikatakan ya ayuhan nas, itu maknanya terkadang Allah ingin mengingatkan kita sebagai makhluk yang bernama manusia, Pak. Itu maknanya ya ayuhan nas, ya Pak, ya. Jadi kadang-kadang, Pak, manusia itu ketika dipanggil sebagai manusia, dia biar sadar nih, oh, saya cuma makhluk ya manusia. Makanya yang biasa kita dalam khutbah hajat, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kan sama tuh, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Kan gitu kan? Kamu tuh ingat dulu tuh diciptakan dari siapa? Dari nenek moyang kamu Adam. Lalu dengan itu kalian berkembang biak menjadi banyak. Ingat, kalian tuh cuma manusia, gitu loh. Nah, sama dalam surat Luqman, ya, yakni seseorang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala, dia hanya manusia. Allah ingatkan, yang menciptakan kamu itu Allah, maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Dan ingat wahai manusia, nanti ada hari kebangkitan, kan gitu. Di mana anak-anakmu nggak bisa nolong, dan bapak tidak pun bisa menolong anaknya. Supaya apa, Pak? Itu kalau dalam kaidah bahasa, Pak, agar kita tuh ingat, seperti contohnya gini, Pak, kita mungkin pernah kerja di satu orang, lalu Bapak diangkat. Pada satu ketika mungkin Bapak melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Maka terkadang orang itu yang dulu mengatakan, ingat gak kamu? Dulu kamu dari mana? Saya yang angkat kamu. Gimana biasanya, Pak? Orang akhirnya sadar kan? Oh iya, saya minta maaf deh. Saya berarti sudah melakukan perbuatan yang zalim. Ya Pak, ya. Nah sama, Allah menggunakan gaya itu agar manusia itu terkadang ketika diungkit, Pak, ingat kamu tuh diciptakan loh. Dan nanti ingat, kamu ada satu hari saya bangkitkan, anak-anak kamu tuh semua yang kamu banggakan gak ada manfaatnya. Dan kamu pun bapak gak bisa bantu anak. Jadi ingat itu. Sehingga apa, Pak? Manusia menjadi takut, diharapkan dia menjadi hamba Allah yang beriman dan dia tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang diharapkan. Makanya ketika kita membaca firman-firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, pasang telinga kalian baik-baik. Dan begitu pula ya ayuhan nas, agar kita sadar bahwa kita ini hanya makhluk yang bernama
Manusia tidak pantas untuk sombong, tidak pantas untuk ujub, tidak pantas untuk mengangkat suara. Ya, kita adalah hamba, dan yang namanya hamba itu selalu tunduk kepada tuannya. Ya, maka ini yang kita bisa ambil faedahnya. Baik, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.